Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Best Practice Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan controller di Bootconnector versi 3 ya. Nah, untuk eh, mengetahui penjelasan tentang Bootconnector, jadi di sini kita akan gunakan user guide yang memang sudah tersedia di Bootconnector versi 3 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di foldernya Good Igniter, jadi ada application, system, dan user guide ya. Nah, disinilah yang bakalan kita utak-atik ya, yang jadi panduan kita gitu ya. Nah, ini dibuka saja, saya buka dulu di browser ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa belajar apapun tentang Good Igniter ya. Cuma di sini kendalanya di bahasa Inggris saja gitu. Tapi bahasa Inggris yang digunakan di dunia komputer ya, biasanya itu bahasa Inggris yang bisa lebih mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan controller ya. Nah, teman-teman bisa searching controller gitu ya. Nah, kita klik. Nah, jadi untuk controller cara penulisannya itu seperti apa di sini sudah dijelaskan ya. Nah, di text editornya ya, di Sublime Text, cara bikinnya gimana gitu. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bikin yang namanya file home ya. Jadi di sini ada home.php kalau teman-teman bisa lihat, atau di sini saya delete dulu, delete gitu ya. Kemudian saya buat sebuah file yang namanya home lagi ya, home.php. Nah, pastikan ya, jadi ada aturannya dalam membuat sebuah controller ya. Misalkan huruf pertama itu harus huruf kapital gitu ya. Nah, taunya dari mana? Taunya dari user guide ya. Jadi di sini nantinya untuk mengakses si controller itu formatnya seperti ini ya. Jadi ini nama domainnya, kemudian diikuti dengan index.php/blog ya. Nah, kemudian untuk penulisannya, nah di sini menggunakan misalkan namanya blog.php ya. Nah, B-nya itu harus besar ya. Jadi di sini penulisannya harus sama ya. Jadi misalkan eee, nama B-nya besar, nah nanti untuk membuat sebuah kelasnya pun menggunakan B-nya juga besar ya. Nah, jadi kalau kita baca lagi di sini, the file must be called block.php with a capital B. Nah, artinya huruf awalnya digunakan huruf besar. Nah, ini biasanya yang sering kali kita abaikan ya. Mungkin kalau pengguna Windows ya. Kalau pengguna Windows itu mungkin tidak kelihatan errornya ya ketika buatnya masih sembarangan gitu, misalkan B-nya masih kecil ya, atau B yang di kelasnya masih kecil mungkin tidak error gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke server yang Linux ya, itu nanti bakalan kelihatan errornya. Biasanya kendalanya itu ada di sana gitu. Waktu kita upload ke server, kemudian ada error gitu. Nah, cek aja dulu di file-file controllernya apakah sudah sesuai dengan yang disarankan oleh si CI ya. Nah, di sini contohnya kita buat yang namanya home ya, home.php. Nah, kemudian kita bisa bikin ya. Jadi di sini untuk membuat sebuah controller, kita menambahkan kelas, kemudian nama kelasnya apa, extend CI controller ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan function yang namanya index ya. Nah, kita coba saja. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah install yang snippet tadi, Igniter snippet ya, di video sebelumnya, kita langsung bisa ketikkan seperti ini ya, controller, kemudian teman-teman tab ya, di keyboardnya pencet tab. Nah, di sini langsung tercipta ya, langsung otomatis dibuatkan kelasnya home ya, sesuai dengan namanya. Jadi hurufnya juga sama.
huruf depannya juga sama ya, kapital, kemudian langsung dibuatkan function index ya. Nah, di sini ya kita cek lagi di user guide-nya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan echo hello world ya. Oke, kita ikuti aja seperti panduannya dulu. Nanti kita lihat eh, cara menambahkan fungsi itu nanti seperti apa gitu ya. Atau cara menampilkan sebuah tulisan nanti seperti apa. Echo hello world ya. Nah, kalau sudah, kemudian cara aksesnya adalah nama domain index.php kemudian blok ya atau nama controller yang mau kita akses ya. Berarti di sini index.php kemudian home ya. Nah, ini klik sini ya. Nah, di sini tulisannya apa? Hello world ya. Nah, jadi kalau kita bisa pahami gitu untuk mengakses sebuah controller ya, yang kita panggil adalah namanya gitu ya. Kemudian diawali dengan index.php ya. Nama domain index.php kemudian nama controllernya. Nah, di sini dia langsung menampilkan yang namanya hello world ya, yang di hello world ini adanya di function index. Otomatis ya kita bisa beranggapan ketika si home ini dipanggil, dia juga secara otomatis nanti bakalan memanggil sebuah fungsi yang namanya index ya. Nah, di sini kan eh, tidak ada penambahan fungsi ya. Jadi langsung home-nya saja gitu. Nah, padahal kalau misalkan kita mau menambahkan lagi sebuah fungsi, ketikkan aja fun gitu ya. Nah, nanti langsung tercipta seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan yang namanya function show gitu ya. Kemudian kita ganti echo hello world 2 gitu ya. Nah, di browser ya, cara panggilnya gimana gitu. Jadi cara panggilnya tadi microblog lokal slash index.php slash home ya. Dia akan memanggil si index. Nah, kalau mau memanggil si show, berarti di sini tinggal di slash lagi show ya. Ini masih redirect ya. Jadi diklik aja. Nah, di sini yang muncul adalah hello world 2 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menampilkan yang indeks lagi, bisa dihapus saja di sininya, atau kita juga bisa menambahkan home slash index ya. Kalau diklik eh, home slash index, dia juga otomatis memanggil yang namanya hello world ya. Nah, kalau kita simpulkan, berarti si index ini adalah function yang nanti bakalan dicari pertama kali oleh si home ya, ketika si home ini dipanggil gitu. Jadi kalau kita banyak bikin function ya, function apa lagi dan seterusnya seterusnya, kalau mau ditampilkan harus dipanggil nama functionnya ya, kecuali nanti function index. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, coba kita hapus ya, kita balik ke microblog. Nah, di sini kan ada page halaman welcome to CodeIgniter gitu. Nah, ini page-nya ini dari mana gitu, atau controller yang dipanggil yang mana gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di folder controller sini itu ada yang namanya kelas welcome ya. Nah, kelas welcome inilah yang dipanggil di sini gitu. Kemudian dia load ya, dia ngeload satu buah function yang namanya index. Nah, kemudian settingannya gimana supaya misalkan ketika kita panggil eh, microblog.local ya, nama domainnya aja, supaya muncul tampilan seperti ini ya, default gitu. Settingannya di mana gitu. Nah, settingannya itu ada di
config ya, directory config, kemudian masuk ke roots ya, roots.php. Nah, kalau kita lihat di sini ada default controllernya adalah welcome. Jadi welcome yang dimaksud di sini adalah welcome yang di eh, dalam directory atau folder si controller. Nah, berarti di sini kita bisa edit nih. Misalkan kita maunya yang di load pertama kali adalah home gitu ya. Kita bisa ganti menjadi home gitu. Tinggal kita save, terus kita coba reload lagi ini, refresh. Nah, jadinya yang pertama kali dipanggil adalah si controller home ya. Jadi untuk merubahnya tinggal diatur di bagian roots, kemudian ada default controller. Nah, ini juga kalau kita logikakan ya, contohnya ketika kita mengakses sebuah halaman website, otomatis kan biasanya ada halaman yang langsung ditampilkan. Nah, caranya biar yang muncul pertama kali adalah halaman tersebut, kita aturnya di sini gitu ya. Jadi di default controllernya kita ganti misalkan menjadi controller apa gitu. Kemudian oh ini ya, eh tadi kita tambahkan aja di bagian autoload ya. Nah, jangan lupa di bagian helper tambahkan ini ya, URL. Kita copy aja. Nah, nanti di helper itu ada banyak ya, ada file, ada form validation. Nah, itu juga masuknya di ini di helper ya. Nah, kedepannya nanti bakalan kita bahas ya. Kita coba tambahkan aja di sini ya untuk URL-nya supaya dikenali ya. Kemudian, nah berarti di sini kalau mau panggil index ya yang muncul juga tetap si microblog.local/index ya. Nah, dulu http microblog/index ya. Oh, jangan lupa index.php ya. Nah, index.php.index ya. Salah. Bukan index tapi index.php nama controller ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tambahan lagi tadi ada show ya. Show, nah seperti ini ya. Hello world 2 ya. Nah, kemudian di sini kan ada index.php nih. Nah, misalkan kita pengennya di sini nanti dihapus gitu ya. Index.php-nya seperti apa gitu. Jadi nanti kita aksesnya tanpa index.php tapi langsung nama controllernya gitu. Caranya di mana di modul ini juga di user guide-nya ini juga sudah ada ya. Nanti kita bakalan masuk ke sana. Untuk yang controller saya jelaskan dulu sedetail mungkin ya sebelum kita masuk ke menghapus index.php ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian di sini ya, ini kan tadi kalau kita bikin controller eh, yang awalannya itu nanti fungsinya adalah index ya. Kalau menggunakan snippet tadi ya. Nah, kalau misalkan nanti menggunakan satu lagi ya, jadi kan di sebuah website itu nanti ada yang namanya proses CRUD ya, create, kemudian read ya atau retrieve, kemudian ada update dan delete ya. Nah, itu nanti kita analogikan sebagai satu buah fungsi ya. Jadi ada fungsi untuk membaca, ada fungsi untuk membuat, ada fungsi untuk mengupdate gitu ya. Ada fungsi create, ada update, ada delete, ada read ya. Nah, caranya teman-teman di sini untuk lebih cepat ketikkan aja CRUD kemudian di tab ya. Tab sekali. Nah, ini langsung nantinya dibuat sebuah eh, fungsi ya, kelas dan fungsi yang memenuhi unsur CRUD tadi. Jadi yang index nanti kita gunakan untuk menampilkan listnya atau menampilkan datanya. Kemudian nanti untuk menambahkan datanya nanti kita gunakan function add.
untuk mengupdate kita gunakan function update, dan untuk menghapus nanti kita gunakan function delete ya. Nah, ini bisa mempersingkat pekerjaan teman-teman dalam menuliskan fungsi ya, dan di sini juga bisa lebih teratur jadinya. Jadi kita udah punya pakemnya gitu ya. Ada index, add, update, delete gitu. Nah, kemudian adalah satu lagi di sini yang disebut dengan function construct ya, atau sebuah konstruktor ya. Jadi kalau definisi sederhananya, konstruktor itu sebuah function yang ketika kelasnya itu dipanggil, ketika kelasnya ini dipanggil ya, home ini dipanggil, dia akan menjalankan sebuah fungsi terlebih dahulu yang namanya function construct tadi ya. Nah, nanti kalau sudah dijalankan function construct, dia nanti bakalan mencari lagi yang namanya function index ya. Nah, di sini ya, kalau kita tambahkan misalkan echo ini konstruktor ya. Nah, kita save, kita coba di sini lagi. Nah, ini keterangannya apa? Ini konstruktor ya. Nah, artinya apa? Ketika pertama kali dipanggil kelasnya, function yang pertama kali di-load dulu itu adalah si konstruktor ya. Nah, tapi kalau kita tidak eh, masukkan ya, jadi tidak ada yang di-load di sini, nantinya di sini kan kita tidak bisa melihat ya yang pertama kali dijalankan itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, kalau kita tes lagi di sini ya, echo index gitu ya. Kemudian di sini echo konstruktor ya. Nah, kalau kita lihat, kita refresh. Nah, ini kan ada ini konstruktor, kemudian bawahnya indeks ya. Mungkin kita echo BR ya, atau break. Kita refresh lagi. Nah, ini konstruktor, ini indeks. Jadi si konstruktor itu dijalankan pertama kali ya, yang pertama kali banget ya, sebelum indeks ya. Nah, gunanya untuk apa gitu? Jadi di konstruktor kita nanti bisa meletakkan atau kita bisa meload ya, meload file-file tertentu, atau meload model, atau meload library atau helper yang ketika dia di-load ya, di semua fungsi ini dia bisa digunakan gitu. Misalkan kita meload yang namanya model ya, nanti kita nanti bakalan bikin misalkan model yang namanya model post misalkan. Nah, kalau model post itu kita letakkan di konstruktor, otomatis nanti semua fungsi yang ada di sini, index, add, update, dan delete, dia bisa menggunakan si model tadi gitu. Tapi kalau kita letakkan misalkan di dalam fungsi-fungsinya yang seperti ini, jadi modelnya di sini kita letakkan di index misalkan. Yang function add dia tidak bisa mengakses si model gitu karena diletakkannya di index gitu. Nah, tapi biar dia bisa diakses di semua fungsi, kita letakkan di konstruktor ya. Nah, ini nanti bakalan bisa lebih dipahami lagi ketika masuk di model ya. Oke, nah selanjutnya tadi kita masuk ke yang menghilangkan ini ya, menghilangkan index.php. Jadi supaya kita langsung akses microblog slash index seperti ini ya, microblog slash home ya. Nah, di sini kan sebenarnya dia nanti error ya. Kalau dilihat lagi, jadi di sini harus tambahin http ya. Nah, kalau seperti ini dia nanti error ya. Nah, not found ya. Nah, biar dia nggak not found, kita hapus aja index.php tadi ya. Caranya kita searching aja index.php. Nah, di sini ada code igniter URL ya. Nah, keterangannya ada removing the index.php file ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan si Apache itu mood rewrite-nya enable ya. Jadi di Apache-nya pastikan mood rewrite enable. Cara ngeceknya,
cek aja di sini, kita klik kanan ya, klik kanan di gear-nya, kemudian Apache, kita cari yang namanya httpd.conf ya, kita klik. Nah, kemudian kita coba cari yang namanya mode rewrite ya, kita tulis aja rewrite. Nah, di sini ada yang namanya load module rewrite ya. Nah, di sini sudah aktif ya, taunya aktif apa? Di depannya itu tidak ada tanda pagar ya. Jadi kalau sudah tidak ada tanda pagar artinya dia di-enable ya modulnya. Nah, karena dia ini sudah di-enable berarti kita tinggal balik lagi ke sini, kita buat sebuah file yang namanya .htaccess ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan script ini. Nah, ini kita copy aja, kita buat dulu yang namanya htaccess. Membuatnya itu di eh, root foldernya ya. Jadi di microblok, diklik, kemudian new file, kita kasih nama htaccess. Kemudian di dalam htaccess kita masukkan ini ya. Script ini kita copy aja, kita paste. Nah, sudah, ini udah selesai gitu. Terakhir kita hapus ini di mana di config-nya. Jadi di sini ada application config, kemudian config.php. Nah, bagian di index page-nya kita hapus ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita tes lagi. Ini kita refresh ya, http://microblog.home. Nah, ini dia sudah bisa ya, tanpa perlu kita menambahkan index.php. Tapi kalau ditambahkan index.php seperti apa gitu ya? Apakah nanti error? Nah, jawabannya adalah eh, sama saja ya. Jadi dia tidak error lagi gitu. Jadi kalau kita hapus pun dia sudah tidak error lagi HTTP gitu ya. Nah, nah itu adalah panduan untuk menghapus index.php ya. Jadi URL kita mungkin bisa lebih eh, bagus lagi ya, lebih untuk mungkin SEO-nya nanti bisa lebih bagus lagi gitu ya tanpa ada embel-embel index.php ya. Nah, jadi untuk controller saya rasa saya cukupkan dulu. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang view dulu ya sebelum masuk ke model ya. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.